Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Pristian Surono Putro. Jangan lupa subscribe teman-teman. Ada sebuah pertanyaan masuk dari salah satu peserta short course 30 hari jago kelola uang, namanya Mbak Suju ya, Sundari Jumairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiron terkait ilmu yang daging ini. Jadi materi short course 30 hari jago kelola uang ini memang bukan hanya daging ya, tapi lunak sampai ke tulang-tulangnya. Karena ini adalah short course ini memang saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi dalam mengelola uang. Dari yang awalnya hanya dari satu income, dan itu sebenarnya cukup juga. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan income dari sumber lain, yakni dari bisnis dan investasi, yang itu alhamdulillah ya berkali-kali lipat dari gaji bulanan. Izin menanggapi dan bertanya. Dari video ini disampaikan jalankan instruksi yang diarahkan. Jadi memang di short course 30 hari jago kelola uang ini teman-teman selain mendapatkan sifatnya hal-hal yang sifatnya konseptual, teman-teman juga akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya itu praktikal, jadi bisa dilaksanakan langsung. Dan jangan khawatir apakah ini hanya sekedar konsep, tidak, karena saya pun melakukan apa yang saya sampaikan. Jadi istilahnya itu tidak hanya omong doang, tetapi juga melakukan gitu. Jadi sifatnya sharing. Teman-teman bisa ikut ya short course 30 hari jago kelola uang. Untuk dana pendidikan belum bisa saya realisasikan. Jadi di short course 30 hari jago kelola uang itu saya menganjurkan kepada teman-teman untuk menyiapkan dana pendidikan bagi anak-anak agar tidak kaget nanti ketika anak-anaknya sudah masuk ke jenjang sekolah dengan berbagai macam jenjangnya, ada SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi gitu. Nah, di sini ditanyakan untuk dana pendidikan belum bisa saya realisasikan. Ya, berarti kalau belum bisa dia realisasikan, alihkan ke fokus untuk membangun aset ya. Di hari-hari awal short course 30 hari jago kelola uang kan saya meminta kepada teman-teman untuk mengalokasikan minimal 10% dari setiap income yang masuk untuk dimasukkan ke kolom aset ya. Jadi masukkan ke kolom aset, malah bisa 20%. Satu khusus di kolom aset 10% minimal. Yang kedua, karena tidak ada alokasi dana pendidikan, 10% yang saya minta teman-teman untuk dialokasikan di dana pendidikan bisa dialokasikan di aset. Berarti 20% ini sudah masuk ke aset untuk memperbesar aset teman-teman sekalian. Atau kalaupun misalnya tidak ada tujuan keuangan berupa dana pendidikan, bisa teman-teman ada tujuan keuangan yang lain. Misalnya mungkin tujuan keuangannya ingin mempunyai rumah, atau mungkin kendaraan, atau mungkin menikah, atau mungkin berangkat umroh atau haji. Nah, itu bisa sebagai pengganti dana pendidikan. Tapi kalau nggak ada, maka bisa ditaruh di kolom aset. Oke ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon arahannya agar kesalahan saya tidak terulang lagi. Saya pernah jadi agen suatu produk. Memang saya modal nekat untuk stok barang. Jadi bisnis itu memang dalam 1-2 sisi butuh nekat. Sebenarnya bukan nekat ya, tetapi kita membutuhkan pengalaman untuk action. Dan di dalam bisnis itu tidak seperti di dalam sekolah teman-teman. Kalau di sekolah itu kan yang mendapatkan nilai bagus, ranking pertama 5 besar itu adalah siapa yang benar, kan begitu. Siapa yang menjawab paling banyak benarnya. Sementara di pembangun bisnis, dalam kehidupan berbisnis, itu lebih banyak siapa yang paling banyak jatuhnya, alias jatuh bangun ya. Jadi tidak ada jawaban benar ya di dalam bisnis ini, tetapi semuanya based on pengalaman ya, experience tadi. Jadi saya pun pernah mengalami sesuatu hal yang sama dengan
teman-teman semua termasuk Mbak Sundari ini ya, bahwa ya modal nekat gitu, buka toko, ruko, nggak ada hitung-hitungannya, langsung bahkan sudah meng-hire orang ya, menggaji orang, sementara perputaran dari bisnis profitnya belum ada. Nah itu kan berarti sudah minus dari awal gitu. Tetapi justru eh, dari toko yang hanya buka beberapa bulan ini saya mendapatkan pengalaman ya, walaupun tentu saja ada pengalaman lain yang bisa dicari misalnya lewat seminar atau workshop atau membaca buku gitu. Tapi paling tidak dengan kebodohan ya, kebodohan saya dan kebodohan teman-teman ketika memulai awal bisnis ini menjadi experience atau menjadi pengalaman untuk ibarat kita mau lari kencang itu mundur sejenak kemudian bisa kencang gitu ya. Jadi nggak masalah ya, modal nekat nggak masalah. Dan ilmunya memang belum mumpuni, ya nggak harus mumpuni, yang penting apa yang sudah diketahui praktek sambil belajar sambil diperbaiki terus menerus. Dan profit lumayan besar ya, alhamdulillah. Walaupun perlu dilihat lagi ya, dalam bisnis online itu memang dari segi hukum syariatnya perlu dicek. Istilahnya reseller tapi faktanya apa gitu nggak jelas juga gitu, apakah samsaro atau jual beli biasa dalam jumlah banyak kemudian dijual lagi atau seperti apa, atau faktanya adalah akad ijaroh. Teman-teman harus hati-hati alias belajar fikih muamalah. Tapi karena kesalahan saya yang mengikuti hawa nafsu, jadi uang modalnya itu kepakai untuk kebutuhan dan keinginan. Nah ini ya, jadi uang modal yang seharusnya itu tidak terpakai, teman-teman kalau di dalam belum bisnis deh, jualan aja. Kalau berbisnis itu bukan sekedar jualan, kalau bisnis itu sudah mengelola orang ya, mengelola orang, meng-hire orang, membimbing orang ya, melatih orang, membentuk tim yang solid, kemudian bagaimana membuat sistem dari mulai awal leads itu masuk. Jadi kalau dalam bisnis itu, bisnis online itu ada lead, ada traffic, ada calon customer, ada hot market customer, bagaimana melakukan customer relationship dan sebagainya, itu butuh tim. Itu bisnis. Ini kita jualan dulu aja deh, misalnya berjualan modalnya 50.000, kemudian diberikan produk seharga 50, dijual seharga 70 misalnya. Berarti untungnya rata-rata kalau pebisnis awal, pedagang awal itu berpikir untungnya 20.000 kalau terjual, padahal enggak juga. Teman-teman lupa misalnya menghitung biaya operasional. Untuk sampai kepada customer butuh di packing tidak. Nah, packing itu harus dihitung sebagai biaya pengurang. Omset itu belum profit. Bisa jadi dari 70 itu ya, omsetnya 70, profit kotornya itu 20.000 setelah dipotong biaya operasional, misalnya bensin, misalnya biaya packing dan lain sebagainya. Untungnya bisa jadi cuma 10.000 atau 5.000. Nah ini harus detail di laporan keuangan, sehingga misalnya belum lagi modalnya 50.000 itu harus kembali ke modal, kemudian untung net profit yang misalnya taruhlah 10.000 ya, setelah 20.000 dipotong operasional, bensin dan lain sebagainya, packing, untungnya cuma 10.000. Nah 10.000 apakah langsung dipakai? Ya enggak juga, seharusnya 5.000-nya dimasukkan sebagai modal untuk sehingga bisnisnya itu bisa scale up, sehingga yang kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari uangnya 5.000, untung 5.000 gitu ya. Nah, bagi UMKM atau pebisnis yang tidak cermat dalam laporan keuangan, biasanya dapat 70.000 seneng banget, dipakai semuanya buat jeng-jeng ya, buat nongki-nongki, ya udah habis gitu ya. Nah, ngikutin hawa nafsu tadi ya, dipakai untuk kebutuhan dan keinginan, ya langsung mati. Kalau modal kemudian keuntungan, sebagian keuntungan tidak kita masukkan sebagian untuk memperbesar modal, yaitu sama saja menyuntik mati bisnis kita. Ya wajar kalau mati kan gitu. Modal yang awalnya susah payah untuk dikumpulkan habis gitu aja tanpa ada pencatatan yang detail. Nah jadi harus dicatat ya, agar nggak kecampur dan konsisten antara uang jualan sama uang pribadi ini gimana ya. Ya harus dipisah, ya harus dipisah. Teman-teman kalau secara teknis pemisahannya bisa menyewa akuntan profesional. Ada Zahir namanya, itu profesional dan berbayar ya. Ini
silakan cek aja di Play Store ya, atau di Google searching aja Zahir. Itu akuntan atau apa namanya, aplikasi sifatnya profesional. Tapi kalau teman-teman mau yang gratisan, buka aja nih, saya buka ini ya, Play Store, kemudian dicek buka buku warung ya. Nah ini teman-teman, kebalik ya, tidak apa, ini buku warung. Dulu saya memakai aplikasi buku kas, tapi udah tutup ya, aplikasinya udah tutup, jadi semua datanya saya pindah ke yang lain, aplikasi yang lain. Teman-teman bisa cek di aplikasi buku warung gitu, sehingga wajib hukumnya bagi mereka para pedagang baik offline maupun online untuk memisahkan antara keuangan bisnis, keuangan dagang dengan keuangan pribadi. Bagi para profesional itu malah mereka di dalam manajemen bisnisnya itu, para owner ya, owner yang dia masih bekerja di dalam bisnisnya itu dianjurkan untuk menggaji dirinya sendiri ya. Jadi gaji itu dikeluarkan sebagai biaya operasional. Misal ya, teman-teman punya uang 50.000 tadi ya, dibelikan sebuah produk kemudian dijual dengan harga 70.000. Ternyata setelah dipotong gross profit, gaji itu dimasukkan biaya operasional. Termasuk biaya operasional itu kayak misalnya bensin untuk mengantar misalnya ke tempat kurir, untuk biaya packing, atau mungkin bagi teman-teman listrik atau sewa tempat rumah sendiri. Itu kalau pebisnis profesional walaupun bekerjanya di rumah itu dikeluarkan dari bisnisnya, itu termasuk ada biaya operasional, sewa tempat misalnya, padahal itu rumah sendiri, sewa tempat gitu, tapi dimasukkan sebagai pengurang. Kemudian termasuk menggaji diri sendiri ya. Jadi teman-teman di bisnisnya itu ada dua cara untuk meraih profit. Yang pertama adalah dari net profit tadi ya, untung bersih tadi. Yang kedua adalah ketika teman-teman masih sebagai bisnis operator. Bisnis operator artinya ya ngurusi customer, ya packing, yang ngirim ke kurir, pokoknya sibuk banget lah, balas chat satu persatu. Kalau mau profesional itu kita menggaji diri sendiri gitu ya, berapa rupiah, mungkin 10.000 nggak masalah per produk, tinggal dikalikan aja berapa gitu ya. Walaupun secara fikih nggak harus seperti itu ya. Jadi jawabannya untuk yang pertama, dana pendidikan kalau memang belum, alihkan untuk tujuan keuangan yang lain, atau kalau belum ada maka sisihkan di aset, masukkan ke aset juga. Yang kedua, gimana caranya agar uang pribadi dengan uang bisnis tidak tercampur, harus dipisah. Teknisnya dengan mengunduh aplikasi buku warung ya. Kemudian teman-teman bisa memakai alternatif menggaji diri sendiri di bisnis yang teman-teman sedang jalankan. Terima kasih udah bertanya. Kalau mungkin ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.